Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberi kita karunia dan nikmat yang sangat besar. Karunia dan nikmat yang sangat besar itu ialah umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan kesempatan yang luang, sehingga kita semua masih bisa mendengarkan pidato singkat yang kali ini akan saya sampaikan. Kedua kalinya, semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada panutan kita semua, yakni Rasulullah SAW, berikut para keluarganya, para sahabatnya, para ulama, dan segenap pengikutnya umat Islam sekalian. Amin. Para hadirin yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan materi tentang larangan meminum minuman keras. Sebab kita sadari bersama masih banyak orang yang menganggap remeh tentang dosa minum minuman keras. Sehingga seringkali kita jumpai seseorang tekun menjalankan sholat, namun jika bertemu dengan temannya dalam suatu acara, lalu ia ketika ditawari segelas minuman keras, dia menganggap minuman keras sedikit saja boleh atau dimaafkan. Padahal sesungguhnya sedikit atau banyak namanya minuman keras tetap saja diharamkan. Rasulullah SAW bersabda, setiap minuman yang memabukkan itu haram, banyak atau sedikit tetap haram. Para hadirin rahimakumullah, hendaknya kita berhati-hati minum minuman keras ini. Jauhilah, jangan didekati, sebab minuman keras yang memabukkan itu merupakan kekejian dan sebagai sumber dosa. Iman dan khamar tidaklah dapat dipertemukan dalam tubuh manusia. Pasti salah satunya akan dikeluarkan dan dikalahkan. Jika kita meminum khamar atau minuman keras, pasti iman kita akan lepas. Jika kita kuat, maka kita tidak akan sudi meminumnya. Diterangkan dalam hadis bahwa bau harum surga itu sudah dapat dirasakan sejauh 500 tahun perjalanan. Namun ada 4 golongan manusia yang tidak dapat merasakan bau itu. Mereka itu diantaranya ialah golongan orang-orang yang kikir, golongan orang-orang yang memberi sedekah tetapi diungkit-ungkit, golongan orang yang meminum minuman keras, dan golongan orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Dalam hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memberi makan peminum minuman keras sekalipun hanya sesuap, maka ular dan ketonggeng akan menggigitnya di hari kiamat sebagai balasan dari Allah. Barang siapa yang membantu hajamnya, berarti itu merusak agama Islam. Barang siapa yang memberi hutang kepada peminum minuman keras, berarti ikut membunuh orang beriman. Barang siapa yang duduk di tengah-tengah kumpulan pesta minuman keras, maka kelak di hari kiamat dibutakan dan dibisukan oleh Allah. Barang siapa yang meminum minuman keras, maka janganlah kau kawinkan. Ketika ia sakit, janganlah dijenguk. Jika menjadi saksi, tidaklah sah. Demi Allah, ia dikutuk dalam Taurat, Injil, Al-Quran, dan ia kafir terhadap segenap kitab tersebut. Aku Muhammad tidak bertanggung jawab terhadap orang yang meminum minuman keras. Demikianlah peringatan Nabi Muhammad SAW yang sangat keras. Ternyata dosa tidak hanya menimpa bagi peminum minuman keras saja, namun juga
terhadap orang yang nimbrung dalam pesta minuman keras, membantu memberi uang atau menghutangi orang yang membeli minuman keras, memberi makan, dan sebagainya. Para hadirin yang berbahagia, ada 10 kerugian yang menimpa orang peminum minuman keras. Di antaranya ialah yang pertama, menduduki derajat orang gila, menjadi bahan tertawaan orang maupun anak kecil dan tidak bermoral diceritakan. Dalam sebuah riwayat bahwa di kota Baghdad pernah ada seseorang pemabuk yang tidak sadar diri. Ia kencing di tengah jalan, kemudian airnya dibuat berwudu. Lalu ia membaca doa berwudu. Ada pula orang yang pemabuk yang muntah dan tak sadarkan diri, lalu ada anjing datang dan menjilati rambut dan jenggotnya. Pemabuk itu bicara, Tuan Agung, jangan kotori sapu tangan. Kedua pemabuk akan mendapatkan kerugian materi karena menuruti kesukaannya. Mabukan ialah lupa bekerja, pasti ia menjadi miskin dan akan menjadi tidak sempurna. Ketiga, dapat menimbulkan permusuhan antar teman pemabuk, percekcokan keluarga dan orang lain. Banyak kejadian yang kita lihat di televisi, di mana seseorang tega menikam temannya sendiri sampai tewas gara-gara mabuk dan merasa tersinggung hanya karena diolok-olok. Tidak sedikit tangga yang retak karena suaminya yang suka memabuk-mabukkan. Kesempatan seseorang yang suka mabuk-mabukan akan menjadi lupa dalam mengingat Allah, lupa menjalankan kewajiban salatnya sebab imannya sudah melayang dikalahkan oleh alkohol. Dalam surat Al-Maidah ayat 91 Allah berfirman bahwasannya setan bertujuan membakar permusuhan di antara kamu dengan arak dan judi merupakan zikrullah dan kewajiban salat, maka berhentilah kamu perbuatan itu semua. Kelima, orang yang suka bermabuk-mabukan akan terjebak pada perbuatan zina. Minuman keras dan perzinaan tampaknya tidak dapat dipisahkan oleh kedua maksiat itu saling terkait. Seseorang yang suka mabuk-mabukan akan suka pula berzina. Lihatlah di tempat-tempat pelacuran, maka tiada lengkap jika tidak disediakan minuman keras. Keenam, orang yang suka mabuk-mabukan dianggap menjadi perintis kejahatan. Karena dalam keadaan mabuk, maka ia akan merasa ringan melakukan berbagai kemaksiatan. Ketujuh, menunggu malaikat. Afatlah karena memaksakannya ke tempat fasik atau berbau busuk. Kedelapan, bagi orang peminum arak akan mendapatkan hukuman 80 kali pukulan dalam negara muslim. Namun di negara kita tidaklah demikian, sehingga hukumnya kelak akan diterima di akhirat. Tentu saja lebih berat dan sedih dibandingkan dengan 80 kali dera. Kesembilan, orang yang sekali saja meminum minuman keras, mabuk atau tidak, sedikit atau banyak, maka doanya dan amalnya kebaikan akan ditolak selama 40 hari lamanya. Kesepuluh, orang yang suka mabuk-mabukan akan menerima musibah baik langsung di dunia maupun kelak di akhirat. Di hari kiamat nanti ia dimasukkan ke neraka dan dipaksa untuk minum air nanah yang sangat panas.
Demikianlah keburukan yang diakibatkan dari meminum minuman keras. Oleh karena itu, hendaknya kita menjaga diri agar tidak terjebak perbuatan itu. Hendaknya kita menjaga keluarga kita, lingkungan kita agar bersih dari minuman keras. Sesungguhnya di dalam minuman keras itu terdapat pasukan setan yang sangat menyerang kita sekalian, dan juga menyerang kebaikan orang yang beriman. Demikianlah sedikit apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, maka hal itu karena hilaf dan kebodohan saya. Namun jika dalam materi itu terdapat dipetik kebenarannya, maka hal itu semata-mata karena ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.